Bab 1321. Sosok di depan patung itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya cukup tampan untuk memikat banyak wanita muda. Rambut ungu miliknya terurai bebas, memberikan kesan liar dan tak terkendali. Beberapa helai rambut putih terlihat di pelipisnya, menambah pesona uniknya. Sepasang matanya yang dalam tampak mampu menembus sungai waktu itu sendiri. Pria itu tampak muda namun juga tua. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dia, tetapi betapapun banyak perubahan yang terjadi padanya, Xiang Shaoyun akan tetap mengenalinya. Pria itu tak lain adalah Markis Petir Ungu, salah satu dari 5 jenderal pembunuh langit yang dulunya mengikutinya. Markis Petir Ungu, Raja Api Merah, darah berbalut emas, hantu pemangsa, dan 10.000 pembunuh adalah jenderal-jenderal terbaik di bawah Xiang Dingtian. Masing-masing dari mereka adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat puncak yang mampu melawan mereka yang berada di alam kelahiran kembali. Bersama Xiang Dingtian, nama mereka tersebar luas. Sayangnya, sebelum Xiang Dingtian dapat mewujudkan ambisinya, ia dikepung dan dikalahkan oleh aliansi kekuatan super. Gold-Clouded Blood dan 10,000 Slayer tewas, Purple Lightning Marquis menghilang, sementara Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost dipenjara. Dari kelimanya, Xiang Shaoyun percaya bahwa Markis Petir Ungu memiliki peluang bertahan hidup tertinggi. Saat itu, dia sudah menjadi Sudo Dewa. Alam kelahiran kembali sudah dalam jangkauan. Dia telah menahan diri untuk tidak menerobos agar dapat membangun fondasi yang lebih kuat. Saat itu, Xiang Shaoyun percaya bahwa Markis Petir Ungu akan tumbuh menjadi individu yang tidak kalah hebat darinya. Melihat Markis Petir Ungu lagi, Xiang Shaoyun yakin bahwa dia telah lama memasuki alam kelahiran kembali dan telah tumbuh ke tingkat yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Markis Petir Ungu adalah yang termuda di antara mereka namun merupakan yang terkuat kedua. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Markis Petir Ungu jelas telah mencapai tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Ia mengira Markis Petir Ungu telah membangun kekuatannya sendiri setelah perpisahan mereka. Ia juga menduga Markis Petir Ungu mungkin telah mengasingkan diri. Anehnya, ia masih tinggal di klan Xiang. Xiang Shaoyun sangat gembira. Ketika tatapan Markis Petir Ungu tertuju pada Xiang Shaoyun, matanya sedikit berkedip. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia memberi isyarat dengan tangannya, menggambar di udara dan membentuk simbol ungu yang aneh. Orang lain mungkin tidak mengerti apa arti simbol itu, tetapi Xiang Shaoyun mengetahuinya. Dia pun mulai menggambar di udara, membentuk simbol ungu yang serupa dan berkata, saat simbol petir ungu muncul, kehancuran akan menyebar luas. Mata Markis Petir Ungu melebar karena emosi. Klon dirinya muncul entah dari mana dan mulai melakukan teknik pertempuran yang memukau. Sebelum klon itu menyelesaikan gerakannya, Xiang Shaoyun juga mulai bergerak. Setiap gerakannya cepat dan ganas. Gerakan-gerakannya benar-benar sama dengan yang dilakukan oleh klon Markis Petir Ungu. Arus petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar mereka, seolah-olah dua naga petir sedang menari bersama. Teknik pertempuran yang mereka lakukan tampak seperti teknik pertempuran kombinasi yang ampuh. Sebenarnya, itu memang teknik pertempuran gabungan yang dikenal sebagai tarian petir. Ini adalah teknik yang secara tidak sengaja diciptakan oleh Xiang Dingtian dan Markis Petir Ungu saat berlatih bersama. Ketika keduanya menggunakan teknik ini bersama-sama, mereka dapat melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya mereka berdua yang mengetahui teknik ini. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin tidak dapat menggunakannya. Markis Petir Ungu akhirnya berhenti melakukan teknik tersebut dan berlutut dengan satu lutut sambil berkata dengan penuh emosi, Petir Ungu menyambut penguasa tertinggi. Seorang pahlawan gagah berani seperti dia justru berlutut di tanah. Bahkan Xiang Gaoming pun tercengang. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Markis Petir Ungu, tetapi dia tahu. Tanpa Markis Petir Ungu, klan Xiang mungkin tidak akan bertahan selama ini. Tanpa Markis Petir Ungu, dia juga tidak akan mampu memasuki alam kelahiran kembali selama 10 tahun ketidakhadirannya dari klan. Bisa dikatakan Markis Petir Ungu adalah pelindung klan. Tanpa dia, klan Xiang tidak akan lagi layak disebut sebagai klan kuno. Hari ini, orang seperti itu berlutut di hadapan seorang pemuda, membuktikan bahwa pemuda ini adalah penguasa tertinggi yang tak tertandingi dari 10.000 tahun yang lalu. Xiang Gaoming memberi salam kepada leluhur kecil, kata Xiang Gaoming sambil ikut berlutut. Hahaha, Petir Ungu, berdiri. Kita bersaudara. Tidak perlu bersikap terlalu sopan, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu ia mengenakan jubah yang berlumuran darah dan memegang pedang pembunuh langit penguasa di tangannya sebelum berkata, sayang sekali jubah berbalut emas, pembunuh 10.000, dan awan hitam semuanya telah mati. Jika tidak, aku bisa sekali lagi menaklukkan sebidang tanah milik klan Xiang kita.
Laki-laki mungkin tidak mudah menangis, tetapi itu karena mereka belum merasakan kesedihan yang sesungguhnya. Xiang Shaoyun adalah tipe pria yang lebih suka berdarah daripada menangis, tetapi ketika dia melihat markis petir ungu, dia tidak bisa tidak teringat pada darah berjubah emas, pembunuh 10.000, awan hitam, dan pasukan Xiang yang pernah mengikutinya. Kesedihan yang tak terbatas muncul dalam dirinya. Petir ungu bersedia mengikuti penguasa tertinggi untuk sekali lagi menciptakan kerajaan yang tak terkalahkan, kata markis petir ungu dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan itu, kilat ungu bergemuruh di sekelilingnya. Seberkas cahaya melesat lurus ke langit, seolah-olah tombak petir luar biasa telah muncul kembali di dunia, menciptakan keributan besar dan mengejutkan seluruh klan Xiang. Ketika Xiang Shaoyun merasakan kekuatan markis petir ungu, dia tersenyum puas dan berkata, "Kau memang tidak mengecewakanku. Kau sudah sebanding dengan diriku yang dulu. Di hati petir ungu, kau akan selalu tak tertandingi, penguasa," kata markis petir ungu. "Mari kita hentikan pembicaraan itu dulu. Aku sudah menemukan Scarlet Flame dan Devouring Ghost. Mari kita hubungkan node spasialnya. Kita bersaudara sebaiknya berkumpul dan minum-minum," kata Xiang Shaoyun. "Sesuai keinginanmu," kata markis petir ungu. "Ini adalah pengabdian mutlak, sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan oleh bawahannya yang lain." Xiang Shaoyun menatap Xiang Gaoming dan bertanya, "Apakah kau percaya padaku sekarang?" Xiang Gaoming menjawab dengan gugup, "Mohon maafkan Gaoming karena telah menyinggung perasaanmu, leluhur kecil." Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kau hanya melakukan apa yang perlu kau lakukan. Ini bukan salahmu. Aku perlu menghubungkan formasi teleportasi klan Xiang dan sekte Ziling. Sudah waktunya klan Xiang muncul kembali di dunia. Segala sesuatu yang ditawarkan dunia, klan Xiang berhak untuk memperjuangkannya. Kita perlu berkembang secepat mungkin jika ingin bertahan dari kekacauan yang akan datang. Selain itu, beberapa musuh lama kita juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari masalah. Ya, aku akan mengerahkan seluruh klan," kata Xiang Gaoming, sepenuhnya menuruti setiap kata Xiang Shaoyun. "Ayo, kita selesaikan koneksi ini. Aku membutuhkanmu untuk menjadi penjaga sekte Ziling," kata Xiang Shaoyun. "Baik, Tuan Besar," kata markis petir ungu. Dengan bantuan markis petir ungu, Xiang Shaoyun dengan cepat menyelesaikan penataan formasi teleportasi di sisi klan Xiang sebelum menghubungkan simpul spasial. Dengan demikian, kedua formasi tersebut terhubung. Bab 1322. Xiang Shaoyun tidak menghabiskan banyak waktu di klan Xiang, dan dia kembali ke sekte Ziling bersama markis petir ungu. Ji Honglei, yang selama ini berjaga di kediaman Xiang Shaoyun di dalam klan, tahu bahwa Xiang Shaoyun telah kembali. Namun, kepergiannya tanpa mengunjungi kediamannya membuat ekspresinya berubah muram. Dia menatap ke kejauhan dan menghela napas, "Apakah aku akan tetap menjadi janda seumur hidupku?" Ia tak kuasa menahan air matanya. Setelah terisak-isak beberapa saat, ia bersumpah, "Aku harus menjadi kuat. Aku tidak ingin tetap menjadi janda. Aku masih bisa membantunya." Kemudian, dengan tekad bulat, ia memasuki ruang kultivasi di kediaman tersebut. Xiang Shaoyun sama sekali tidak menyadari pikiran Ji Honglei. Ia masih sepenuhnya larut dalam kegembiraannya karena bertemu kembali dengan markis petir ungu. Mereka berhasil kembali ke sekte Ziling melalui portal teleportasi, yang berarti kedua portal teleportasi telah terhubung dengan sukses. Xiang Shaoyun segera memanggil Devouring Ghost. Devouring Ghost baru saja kembali dari kamar Bright Flower bersama Tuo Bawaner. Dia bergegas datang begitu mendengar Xiang Shaoyun memanggilnya. Ketika ia tiba di aula besar dan melihat markis petir ungu, ia berkata dengan gemetar, "Kau kakak petir ungu." "Ya, aku petir ungu. Tapi aku tidak mengenali penampilanmu saat ini," kata markis petir ungu sambil menghela napas. Dia mendengar dari Xiang Shaoyun bahwa hantu pemakan telah berganti tubuh. Perasaannya menjadi rumit setelah melihat penampilan hantu pemakan saat ini. "Aku terlalu tidak berguna," kata hantu pemangsa dengan nada bersalah. "Ini bukan salahmu. Aku satu-satunya yang berhasil lolos dari orang-orang itu. Untunglah kau bisa selamat. Kami akan membalas dendam sebentar lagi," kata markis petir ungu dengan kilatan jahat di matanya. "Benar sekali. Semua bajingan dari masa lalu itu akan mati dengan cara yang mengerikan," seru hantu pemangsa dengan marah. Sambil menghela napas, Xiang Shaoyun berkata, "Kami pasti akan membalas dendam, tetapi bukan sekarang. Devouring Ghost, Scarlet Flame, dan aku perlu kembali ke kekuatan puncak kami atau menjadi lebih kuat lagi sebelum kami bisa memikirkan balas dendam. Jika tidak, lupakan saja. Kami terlalu egois saat itu, sama sekali tidak menyadari betapa kuatnya kekuatan super itu." "Benar. Selain berlatih dalam diam selama bertahun-tahun, aku juga telah mengamati organisasi-organisasi itu. Kekuatan mereka di luar imajinasi kita.
Tanpa mencapai puncak alam kelahiran kembali, kita memiliki peluang tipis untuk membalas dendam, kata Markis Petir Ungu. Lupakan semua itu untuk sekarang. Ayo kita cari Scarlet Flame. Sudah waktunya kita bersaudara bertemu kembali, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Tepat ketika mereka hendak pergi, Markis Petir Ungu mengangkat alisnya dan berkata, seseorang di sini sedang mencari masalah. Benar saja, beberapa sosok muncul dari kehampaan di luar Sekte Ziling. Karena mereka dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jelas bahwa mereka adalah kultivator alam pertempuran surga. Pemimpin mereka tak lain adalah Yu Yacheng, yang pernah berkonflik dengan Xiang Shaoyun di alam iblis. Bersamanya juga ada 4 kultivator alam pertempuran surga lainnya. Mereka semua berada di tahap akhir alam pertempuran surga, dan salah satunya bahkan seorang mahasuci. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi masing-masing adalah elit di antara para elit. Mereka memiliki kekuatan yang cukup sehingga jumlah tidak lagi menjadi masalah. Xiang Shaoyun, tunjukkan dirimu, atau Sekte Zilingmu akan dihancurkan, suara Yu Yacheng menggema. Siapa yang berani mengganggu Sekte Ziling kami, teriak seseorang dari dalam sekte tersebut. Para anggota sekte ingin segera keluar, tetapi Xiang Shaoyun menghentikan mereka. Semuanya, tetap di tempat kalian. Aku sendiri yang akan menangani orang-orang ini. Kemudian ia terbang bersama Markis Petir Ungu dan hantu pemangsa. Di masa lalu, Xiang Shaoyun tentu akan takut jika musuh-musuhnya datang menyerang. Sekarang, dengan Markis Petir Ungu di sisinya, bahkan klan Di pun harus berpikir 2 kali sebelum menyerangnya. Xiang Shaoyun, aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah kau rela melepaskan gadis suci kita, Yu Kaidi? Tanya Yu Yacheng. Bagaimana jika aku menolak, kata Xiang Shaoyun. Sekte Ziling akan dihancurkan, jawab Yu Yacheng tanpa bergeming. Klan Yu masih saja sombong seperti biasanya. Sayang sekali kalian masih belum belajar menggunakan otak kalian, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Kau masih begitu sombong sebelum mati. Matilah, teriak Yu Yacheng dengan penuh amarah. Tepat saat ia hendak menyerang, Sein Agung klan Yu berkata, tidak perlu terburu-buru, Yacheng. Biarkan aku berbicara dengan mereka. Tatapannya tertuju pada Markis Petir Ungu. Siapakah ini, jika boleh saya tanya? Ternyata, Sang Mahasuci tidak buta. Orang-orang dengan kekuatannya masih bisa merasakan betapa luar biasanya Markis Petir Ungu. Dia bisa melihat menembus kultivasi Xiang Shaoyun dan hantu pemakan, tetapi Markis Petir Ungu, yang tampak seperti anak muda, diselimuti misteri. Dia menduga bahwa Markis Petir Ungu adalah seorang ahli super yang menyembunyikan kekuatannya. Apakah kau pantas mengetahui namaku? Jawab Markis Petir Ungu dengan acuh tak acuh. Jawaban sederhana itu menyebabkan semua orang dari klan Yu menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Sang Mahasuci adalah yang terkuat di kelompok mereka. Jika bahkan dia pun tidak layak, bagaimana dengan yang lain? Nak, kau mencari kematian. Seorang Sein lain dari klan Yu kehilangan kesabarannya. Dengan raungan, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Markis Petir Ungu. Sang Mahasuci ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menghentikan serangan itu. Ia juga ingin melihat apakah orang di samping Xiang Shaoyun benar-benar sekuat itu atau hanya berpura-pura. Tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, Markis Petir Ungu tiba-tiba melebarkan matanya, dan 2 sambaran petir keluar dari matanya. Sebelum penyerang itu sempat bereaksi, seluruh tubuhnya hangus hitam. Orang-orang dari klan Yu terkejut. Sang Mahasuci segera meraih rekannya yang terluka. Setelah merasakan sisa energi mengerikan di tubuh rekannya, dia berteriak dengan suara gemetar, alam kelahiran kembali. Para sahabatnya terkejut mendengar kata-katanya. Siapa sangka seorang pria semuda itu adalah ahli alam kelahiran kembali. Seketika, mereka merasakan hawa dingin di lubuk hati mereka. Itu tidak mungkin, kan? Benar-benar tercengang, Yu Yacheng sulit percaya bahwa pria itu adalah seorang ahli alam kelahiran kembali. Tuan Agung, haruskah aku menyingkirkan mereka? Tanya Markis Petir Ungu sambil menjilat bibirnya. Demi Kaidi, suruh mereka pergi. Aku sendiri akan mengunjungi klan Yu, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Dia tidak menyukai klan Yu, tetapi dia tetap ingin menjaga perdamaian. Lagi pula, klan Yu juga memiliki ahli alam kelahiran kembali mereka sendiri. Mereka seharusnya belum terlalu gegabah. Para pengunjung buru-buru pergi, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bab 1323. Para anggota Sekte Ziling tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Xiang Shaoyun menyelesaikan perselisihan tersebut, tetapi mereka memahami bahwa pemimpin sekte muda mereka telah menjadi semakin luar biasa. Bahkan musuh yang kuat pun dapat dengan mudah dikalahkan. Sementara itu, Xiang Shaoyun memiliki lebih banyak hal untuk dipikirkan. Klan Yu dan ditampaknya tidak akan menyerah pada Yu Kaidi.
Mungkin akan muncul seseorang yang lebih kuat di masa depan. Dia harus berkembang secepat mungkin. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia akan mampu menentukan hidupnya sendiri. Setelah memastikan para tamu dari klan Yu telah pergi, Xiang Shaoyun membawa Markis Petir Ungu dan hantu pemangsa ke pegunungan Raja Terkubur. Mereka berada di sana untuk mencari Raja Api Merah. Reuni baru akan lengkap jika mereka semua berkumpul. Markis Petir Ungu juga akan mampu membantu Raja Api Merah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Sebagai ahli alam kelahiran kembali yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Pegunungan Burit Monarch sangat luas, membentang di area yang besar. Satu gunung demi gunung menjulang tinggi, dikelilingi awan dan kabut. Banyak pohon purba yang menjulang menghiasi lanskap. Burung dan hewan lain kadang-kadang terlihat. Seseorang dapat dengan mudah tersesat di sana, perlahan-lahan kehilangan nyawa karena berbagai bahaya di pegunungan tersebut. Xiang Shaoyun dan Devouring Ghost mungkin cukup kuat, tetapi mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan Markis Petir Ungu. Karena itu, Markis Petir Ungu harus memimpin pencarian. Raja Api Merah adalah seorang kultivator api. Dia membutuhkan tempat dengan energi api yang padat untuk kultivasinya. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya. Untuk menemukannya, mereka harus menemukan tempat dengan energi api yang padat. Indra Markis Petir Ungu sangat tajam dan dapat menjangkau jarak yang jauh. Dengan demikian, dia jauh lebih siap untuk mencari tempat seperti itu daripada Xiang Shaoyun dan hantu pemangsa. Pegunungan Raja Terkubur memang layak disebut sebagai pegunungan kuno. Bahkan para Saint Iblis pun terlihat bergerak di sekitarnya. Jika Markis Petir Ungu tidak ada di sana, mereka pasti sudah diserang oleh para Saint Iblis ini. Semakin dalam mereka menembus pegunungan itu, semakin mereka merasakan bahwa pegunungan itu kuno. Dengan energi spiritual yang pekat di udara, tempat ini sangat cocok untuk kultivasi. Ini adalah tempat yang cukup kuno, kata Markis Petir Ungu. Ada cukup banyak rahasia yang tersembunyi di sini, kata Xiang Shaoyun. Dia ingat bahwa ketika Little White memasuki tempat ini bersama iblis tua itu, mereka menemukan beberapa anjing pemakan surga. Anjing pemakan surga adalah spesies binatang iblis yang sangat kuat yang mungkin saja memiliki dewa iblis di antara barisan mereka. Sungguh tidak mudah menemukan tempat dengan energi api yang pekat di tempat ini. Aku ingin tahu apakah kakak kedua berhasil menemukannya, kata hantu pemakan dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya ada di sana, kata Markis Petir Ungu sambil menunjuk ke arah tertentu. Kemudian, ia membawa Xiang Shaoyun dan hantu pemangsa ke suatu tempat dengan pancaran sinar warna-warni yang melintas di udara. Tempat itu tampak dekat, tetapi bahkan seorang kultivator biasa pun perlu menghabiskan beberapa hari untuk terbang menuju tempat itu. Namun, Markis Petir Ungu hanya membutuhkan waktu sesaat untuk mencapainya. Sebuah gunung berapi yang tidak aktif, kata Xiang Shaoyun sambil memandang gunung kemerahan di bawahnya. Di bawahnya terbentang pegunungan merah yang terbentuk dari gunung berapi yang tidak aktif. Tidak diketahui bagaimana gunung berapi ini menjadi tidak aktif. Banyak makhluk iblis yang tinggal di daerah itu, seperti singa merah, harimau merah, banteng merah, kalajengking merah, dan sebagainya. Setiap spesies memiliki wilayahnya sendiri, menduduki seluruh pegunungan. Mereka terus-menerus bertarung satu sama lain untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya. Saudara kedua mungkin benar-benar ada di sini. Hantu pemakan menjadi bersemangat. Izinkan saya mencari, kata Markis Petir Ungu sambil menyapu indera penglihatannya ke seluruh pegunungan. Namun, dia tidak menemukan jejak Raja Api Merah. Apakah Scarlet Flame tidak ada di sini, gumam Markis Petir Ungu. Mari kita cari di tempat lain, saran Devouring Ghost dengan nada agak kecewa. Tidak perlu terburu-buru. Petir Ungu, coba cari lagi. Jangan sampai melewatkan detail sekecil apapun. Jika memungkinkan, coba cari juga di bawah tanah. Aku punya firasat api merah ada di sini, kata Xiang Shaoyun. Markis Petir Ungu mengangguk dan mulai mencari dengan serius, menyebarkan inderanya jauh ke bawah tanah. Setelah beberapa saat, kegembiraan terpancar di wajahnya. Ketemu. Dia bersembunyi terlalu baik. Benarkah? Hantu pemakan sangat gembira. Ya, tidak mungkin salah. Dia bahkan menyembunyikan napasnya. Pantas saja aku melewatkannya saat pencarian pertama, kata Markis Petir Ungu. Tuan, haruskah kita membangunkannya? Ya. Dia sudah beristirahat selama beberapa tahun. Jika dia tetap tidak sadar terlalu lama, dia bisa jatuh ke dalam koma, yang akan merepotkan, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Baiklah, kata Markis Petir Ungu. Api merah, bangun. Suaranya bagaikan guntur, membombardir tanah di bawahnya, memasuki otak Raja Api Merah dan memaksanya untuk bangun.
Siapa yang berani mengganggu kultivasiku? Raja Api Merah meraung dan melesat keluar dari bawah tanah. Dia berubah menjadi bola api, menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebuah telapak tangan berapi dilayangkan ke arah Xiang Shaoyun dan yang lainnya. Saudara kedua, teriak hantu pemakan. Ketika Raja Api Merah mendengar suaranya, dia mengubah arah pancaran telapak tangannya yang berapi-api. Scarlet Flame, sepertinya amarahmu masih seburuk biasanya, kata Markis Petir Ungu sambil tersenyum. Namun, ia menghela napas dalam hati, Scarlet Flame sudah tua. Berbeda dengan Devouring Ghost yang mendapatkan tubuh baru, Scarlet Flame Monarch masih menggunakan tubuh lamanya. Namun, penampilannya jauh lebih tua daripada 10.000 tahun yang lalu, dan vitalitasnya jauh lebih lemah daripada saat ia berada di puncak kekuatannya. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Raja Api Merah telah pulih jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setidaknya, tingkat kultivasinya telah pulih hingga alam pertempuran surga tahap akhir. Ketika tatapan Raja Api Merah tertuju pada Markis Petir Ungu, dia gemetar dan berseru, "Kakak Petir Ungu." Markis Petir Ungu masih tampak sama seperti 10.000 tahun yang lalu. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Karena itu, Raja Api Merah langsung mengenalinya. "Ya, ini aku," kata Markis Petir Ungu sambil menepuk bahu Raja Api Merah. "Hahaha, ini hebat. Aku tidak pernah menyangka kita bersaudara bisa bertemu lagi," kata Raja Api Merah sambil meninju dada Markis Petir Ungu. Matanya tertutup lapisan kabut. Bab 1324. Overlord, Markis Petir Ungu, Raja Api Merah, dan hantu pemangsa akhirnya bersatu kembali. Bersama-sama, mereka minum dan berbicara seolah-olah tidak akan pernah kehabisan topik. Setelah 10.000 tahun berpisah, persahabatan mereka tetap sekuat sebelumnya. Bahkan waktu pun tidak dapat melemahkan persaudaraan mereka. Itu tak terbayangkan bagi orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang dapat saling mempercayai dalam segala hal, persaudaraan mereka lebih kuat daripada saudara kandung. Di masa lalu, mereka telah melancarkan banyak peperangan di seluruh dunia, bertempur berdampingan dalam upaya menaklukkan dunia. Meskipun mereka gagal mewujudkan ambisi mereka, nama mereka tetap dikenal luas. Satu penguasa tertinggi, 5 jenderal, pasukan siang berjumlah 8.000 orang, tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Semuanya telah berubah, seperti bunga yang layu. Mimpi mereka telah sirna, dan rekan-rekan mereka sebelumnya juga telah tiada. Overlord, dulu, kami berenam bersaudara bertarung berdampingan, menghadapi kematian bersama. Kami selamat, tetapi 10,000 Slayer dan Gold-Clotted Blood sudah tiada, ratap Devouring Ghost. Raja Api Merah berkata, "Tuanku, Anda memiliki ambisi yang mulia. Saat itu, kami terlalu lemah untuk membantu Anda. Jika kami lebih mampu dan berhasil memasuki alam kelahiran kembali, bajingan-bajingan itu tidak akan bisa berbuat apapun kepada kami. Kami telah menderita, tetapi kami juga telah membunuh banyak dari mereka. Dalam satu sisi, itu adalah pertukaran yang setara, atau mungkin kami bahkan mendapat keuntungan. Di masa depan, aku akan tetap bertarung bersama penguasa dan kembali ke tempat-tempat itu, melepaskan pembantaian tanpa batas kepada mereka dan membalaskan dendam saudara ketiga dan kelima," kata Markis Petir Ungu. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa api ambisi masih menyala di hati mereka. Dengan nada puas, ia berkata, "Tuanku ini telah menghabiskan seumur hidupnya dalam peperangan. Hal terbaik yang pernah terjadi padaku adalah mengenal kalian. Selama tuanku masih hidup, suatu hari nanti kita, saudara-saudara, akan kembali menyebarkan nama kita ke seluruh dunia. Dunia akan gemetar mendengar nama kita. Dunia akan gemetar mendengar nama kita," teriak yang lain, mengangkat minuman keras mereka, dan mulai minum. Mereka tinggal di tempat yang sama selama 3 hari dan mengobrol tanpa henti. Meskipun masih banyak hal yang ingin mereka ceritakan satu sama lain, mereka berhasil mengembalikan persahabatan mereka seperti 10.000 tahun yang lalu. Setelah mereka selesai mengobrol, Markis Petir Ungu bertanya kepada Raja Api Merah, "Api Merah, bagaimana kondisimu saat ini?" Raja Api Merah menghela napas dan berkata, "Aku berhasil menyalakan kembali api astralku, tetapi aku memiliki terlalu banyak luka tersembunyi. Selain itu, tubuhku semakin tua. Akan sulit bagiku untuk mendapatkan kembali kekuatanku sebelumnya." Dia tampak sedih. Dia sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi waktu telah meninggalkan bekas yang dalam pada tubuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan berkecil hati. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan cukup banyak harta karun. Kau dan hantu pemangsa dapat melepaskan tubuh kalian dan menukar tulang kalian, menempa tubuh Sein yang baru. Dengan itu, kalian berdua dapat dengan mudah mendapatkan kembali kekuatan puncak kalian, kata Markis Petir Ungu dengan percaya diri. Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost sama-sama bersemangat. Scarlet Flame Monarch bertanya,
barang bagus apa yang telah kau kumpulkan? Apakah itu barang kelas dewa? Ya, ini adalah benda tingkat dewa. Lebih tepatnya, ini adalah mata air tingkat dewa yang dapat membantu seseorang menempa kembali tubuhnya, kata Markis Petir Ungu. Mata Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost menyala. Jika mereka bisa menerima pembaptisan dari mata air berkualitas dewa, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Mata air dewa itu seharusnya juga bermanfaat bagi penguasa tertinggi, kan? Tanya hantu pemangsa. Tentu saja, tetapi sebelum menggunakan mata air itu, lebih baik bagi penguasa tertinggi untuk mencapai alam pertempuran surga terlebih dahulu. Jika tidak, sebagian besar efeknya akan sia-sia, kata Markis Petir Ungu. Biarkan mereka menggunakannya dulu. Tubuhku saat ini sudah sangat bagus. Tidak perlu menggunakan mata air itu untuk sekarang. Tidak akan terlambat bagiku untuk menggunakannya setelah memasuki alam pertempuran surga, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Jangan menunggu lagi. Aku akan membiarkan mereka menggunakan mata airnya sekarang, kata Markis Petir Ungu. Xiang Shaoyun berkata, lebih baik kembali ke Sekte Ziling dulu. Kau bisa berjaga untuk mereka sementara kau membantuku mengawasi sekte. Aku harus segera memasuki alam kekuatan suci. Hanya dengan bantuanmu aku bisa pergi tanpa mengkhawatirkan sekte. Kami akan mengikuti rencanamu, Tuan Besar, jawab Markis Petir Ungu, Raja Api Merah, dan hantu pemangsa. Saat itu, Raja Api Merah berkata, tidak perlu terburu-buru pergi. Biarkan aku menggali urat yang kutemukan di bawah sana. Kita bisa memperkaya sekte ini lebih lanjut dengan itu. Kemudian dia menyelam ke bawah tanah dan menggali sebidang tanah dari bawah permukaan. Tindakan agresifnya membuat semua makhluk iblis di daerah itu ketakutan. Yang lebih kuat mulai meraung. Mereka hendak menyerang, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan Raja Api Merah, mereka tetap diam. Tanpa seorang Saint Iblis, mereka tidak akan berani menantang seorang Saint seperti Raja Api Merah. Tak lama kemudian, beberapa biji kemerahan muncul. Biji ini sebenarnya adalah jenis biji langka yang dikenal sebagai batu merah. Sejumlah besar batu merah tua dapat ditemukan di bawah tanah. Semuanya merupakan material kelas atas yang sangat baik untuk menempa peralatan. Batu-batu itu juga dapat dijual dengan harga yang sangat bagus. Ini merupakan panen yang cukup melimpah. Bahkan langit pun membantu kita. Batu merah tua berkualitas seperti ini setara dengan pendapatan sekte selama beberapa tahun, kata Xiang Shaoyun. Mereka bekerja sama untuk menambang seluruh urat biji sebelum kembali ke sekte. Setelah kembali, Xiang Shaoyun mengatur lokasi pengasingan terbaik untuk Scarlet Flame dan Devouring Ghost. Markis Petir Ungu mengeluarkan air mata air tingkat dewa miliknya dan memberikannya kepada mereka. Mereka pasti akan meninggalkan pengasingan dengan kekuatan yang jauh lebih baik. Selanjutnya, Xiang Shaoyun membawa petir ungu ke aula besar. Dia juga memanggil hantu hijau, dengan maksud untuk lebih menekan ambisi hantu hijau. Hantu hijau mungkin telah bersumpah setia kepadanya, tetapi Xiang Shaoyun yakin bahwa hantu hijau masih ragu-ragu. Jika tidak, dia tidak akan bersikeras untuk tetap menjadi organisasi bawahan. Setelah memasuki aula, hantu hijau pertama-tama membungkuk kepada Xiang Shaoyun. Ketika pandangannya tertuju pada Markis Petir Ungu, dia gemetar. Kau adalah Lord Petir Ungu. Hantu hijau terkejut. Sebagai murid Devouring Ghost, Green Ghost tentu saja telah bertemu dengan semua orang yang dekat dengan Devouring Ghost, termasuk Markis Petir Ungu. Sebagai pemimpin 5 Jenderal Pembunuh Langit, Markis Petir Ungu selalu menjadi seseorang yang hanya bisa dihormati oleh Green Ghost. Dia mengira Markis Petir Ungu telah meninggal, tetapi kemunculan Markis Petir Ungu yang tiba-tiba membuatnya sangat terkejut. Kau mengenalku? Tanya Markis Petir Ungu. Xiang Shaoyun berkata, ini adalah murid hantu pemakan, hantu hijau. Dia sekarang memimpin organisasinya sendiri. Ah, itu dia anak itu. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi. Lumayanlah, kata Markis Petir Ungu. Senang sekali bertemu Anda lagi, Tuan Petir Ungu. Tuanku pasti akan senang bertemu Anda lagi, kata hantu hijau dengan gembira. Aku sudah bertemu dengan tuanmu. Dia akan segera mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, kata Markis Petir Ungu. Bab 1325. Melihat wajah Markis Petir Ungu yang sama sekali tidak berubah, dan mendengarkan suaranya yang acuh tak acuh, badai berkecamuk di dalam hati hantu hijau. Dia yakin bahwa Markis Petir Ungu telah mengambil langkah itu dan memasuki alam kelahiran kembali. Jika tidak, dia tidak akan mampu melihat melalui kultivasi Markis Petir Ungu. Selain itu, Markis Petir Ungu jelas cukup kuat dan percaya diri untuk membantu tuannya pulih sepenuhnya. Jika hantu hijau bisa mendapatkan bantuan Markis Petir Ungu, mungkin dia juga bisa mengambil langkah itu dan mendapatkan kehidupan abadi.
Ketika dia melihat betapa besarnya rasa hormat yang ditunjukkan Markis Petir Ungu kepada Xiang Shaoyun, dia mulai mengutuk dirinya sendiri karena telah membuat keputusan bodoh di masa lalu. Seandainya dia memilih untuk membantu Xiang Shaoyun, posisinya di hati Xiang Shaoyun akan sangat berbeda. Dia kemudian akan bisa mendapatkan bantuan Markis Petir Ungu. Karena pilihannya sebelumnya, itu mungkin tidak mungkin lagi. Siapa yang mau repot-repot membantu seseorang yang tidak menunjukkan kesetiaan? Hantu hijau, hantu pemangsa pasti sudah menyiapkan tempat bagi kaummu untuk menetap, kan? Tanya Xiang Shaoyun sambil menatap hantu hijau yang tampak gugup. Inilah yang ingin dia lihat dengan mengatur pertemuan antara Green Ghost dan Purple Lightning Marquis. Green Ghost harus ditekan sampai pada titik di mana dia akan tunduk dengan sukarela. Green Ghost menjawab, "Sia. Overlord, ya, Tuan sudah mengatur semuanya. Tapi menurutku, daripada menjadi organisasi bawahan, sebaiknya kita bergabung dengan sekte." Terimalah sumpah setia Green Ghost. Green Ghost bersedia melayani Anda dengan nyawaku. Kau yakin itu yang kau inginkan? Tanya Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Ya, jawab hantu hijau dengan tegas. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan lain. Tidak ada yang lebih penting daripada memasuki alam kelahiran kembali, menjadi dewa. Baiklah. Dari 50.000 anggotamu, pilih 10.000. Adapun sisanya, sebarkan mereka di gurun barat dan suruh mereka mengumpulkan informasi tentang berbagai organisasi. Mereka akan menjadi mata dan telinga sekte Ziling kita. Apakah kau yakin bisa menyelesaikan tugas ini? Tanya Xiang Shaoyun dengan tatapan tajam. Hantu hijau percaya diri, jawab hantu hijau dengan tegas. Bagus. Pergilah, kalau begitu. Ingat, jangan sampai ada yang tahu tentang ini. Aku ingin seluruh gurun barat menari dalam telapak tanganku, kata Xiang Shaoyun, menunjukkan ambisinya yang tak terbatas. Sebelumnya, dia hanya bertujuan mencapai puncak kultivasi. Sekarang, dia ingin menjadi tiran di seluruh wilayah. Dia ingin naik kekuasaan, menyebarkan nama Overlord ke seluruh penjuru. Itulah tujuan yang telah ia tetapkan setelah bertemu kembali dengan Markis Petir Ungu dan yang lainnya. Ia ingin membalas dendam atas kematian saudara-saudaranya dan pasukan klan Xiang. Ia membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekuatan super yang telah berbuat salah kepadanya di kehidupan lampaunya. Di kehidupan ini, ia ingin perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Ia tidak akan mengulangi kesalahan sebelumnya. Xiang Shaoyun menunjuk hantu hijau sebagai komandan pertama Sekte Ziling, menggantikan posisi hantu pemakan. Ia ingin hantu pemakan dan Raja Api Merah fokus pada kultivasi dan tidak membuang waktu mereka dengan urusan sepele. Hantu hijau memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melatih pasukan yang kompeten bagi sekte tersebut. Setelah melakukan semua itu, Xiang Shaoyun membawa Tuo Bawaner dan Gong Qinyin ke kamar bunga terang. Dia ingin membawa Lady Sura bersamanya juga, tetapi dia harus tinggal di sekte dan membantu hantu hijau dengan beberapa urusan sekte. Karena itu, dia tidak dapat ikut dengannya. Untuk perjalanan ini, dia bersikap rendah hati dan hanya membawa kedua wanita itu bersamanya. Tentu saja, si tikus tersembunyi juga mengikuti mereka secara diam-diam, mengawasi para pembunuh tikus. Mereka berjalan perlahan seolah-olah sedang melakukan wisata. Hal itu membantu pikiran Xiang Shaoyun menjadi tenang, dan sangat meningkatkan kondisi mentalnya. Bisa dikatakan bahwa pemandangan indah dapat dilihat di mana-mana di wilayah kekuasaan ini. Jika seseorang cukup Funimatelno memperhatikan, ia akan menemukan bahwa pemandangan baru akan terbentang di setiap langkahnya. Selama bertahun-tahun, Xiang Shaoyun telah fokus pada kultivasi. Dia tidak pernah bisa berhenti dan menikmati keindahan alam di sepanjang jalan kultivasinya. Sekarang, karena dia bisa bepergian dengan begitu bebas, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menikmati pengalaman tersebut. Tawar yang sesekali terdengar dari kedua wanita yang menemaninya, pemandangan yang akan membuat setiap pria iri. Ketika mereka tiba di depan kota Bright Flower, mereka menjadi pusat perhatian. Lagi pula, ini adalah tempat berkumpulnya para cendekiawan. Dengan paras tampan Xiang Shaoyun, Tuo Bawaner, dan Gong Qinyin, mustahil bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Di atas sebuah kapal yang mengapung di sungai, hiduplah seorang pria yang sombong. Ketika pandangannya tertuju pada Tuo Bawaner dan Gong Qinyin, ia terstunet, dan ia berseru kagum, betapa indahnya. Dia adalah murid pertama dari seorang tetua kamar bunga terang. Dengan tingkat kultivasi alam kenaikan naga tahap ke-7, dia dianggap sebagai murid yang luar biasa di antara rekan-rekannya di kamar tersebut. Namanya Yuan Lingxiao. Ia mungkin sering mengunjungi rumah bordil, tetapi tidak banyak wanita yang bisa menarik perhatiannya dengan kepribadiannya yang arogan. Ia terkejut melihat dua wanita berkualitas seperti itu sekaligus. Jantungnya berdebar kencang. Ia melompat dari kapal dan melayang anggun di udara sebelum mendarat di depan kelompok Xiang Shaoyun yang terdiri dari 3 orang.
Setelah mendarat, ia dengan ringan mengibaskan rambut panjangnya dan memperlihatkan wajahnya yang percaya diri dan tampan. Senang bertemu kalian, cantik-cantik. Setelah mengatakan itu, dia membuka kipasnya dan mulai mengipasi dirinya perlahan, mencoba menunjukkan keanggunan dan elegansinya. Dia sama sekali mengabaikan Xiang Shaoyun, yang berdiri di antara kedua wanita cantik itu. Kedua wanita itu merasa jijik dengan pemuda sembrono di hadapan mereka. Mereka benar-benar mengabaikannya. Karena suasana hati Xiang Shaoyun yang baik hancur, dia berkata dengan acuh tak acuh, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Akhirnya, Yuan Lingxiao menatap Xiang Shaoyun dan berkata, apakah kau tidak menyadari bahwa masalah bisa datang dari mulutmu? Demi menghormati kedua wanita cantik ini, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kau akan menjadi santapan ikan di sungai. Tepat setelah Yuan Lingxiao menyelesaikan ucapannya, Xiang Shaoyun mengangkat kakinya dan menendang. Sebelum Yuan Lingxiao sempat bereaksi, rasa sakit yang hebat menyerang perutnya, dan dia terlempar ke arah sungai. Memercikkan. Dia jatuh ke sungai. Orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut. Apa yang barusan kulihat? Tuan muda Yuan ditendang ke sungai. Apa aku salah lihat? Tidak, kau salah. Aku juga melihatnya. Tuan muda Yuan telah memprovokasi orang yang salah dan malah diintimidasi di wilayahnya sendiri. Siapa anak itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mungkin tidak tahu siapa Tuan muda Yuan. Kalau tidak, dia tidak akan berani menendangnya. Ketiganya memiliki aura yang luar biasa. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Sayang sekali ini adalah kota Bright Flower. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bab 1326. Setelah menendang Yuan Lingxiao menjauh, Xiang Shaoyun menatap kedua wanita itu dan menghela napas, wanita selalu membawa masalah. Pepatah lama ini memang sangat benar. Tuo Bawaner berkata, dan orang-orang mesum telah ada di mana-mana sejak zaman kuno. Orang itu adalah salah satunya. Benar sekali. Sebagian orang terlalu sombong. Seharusnya mereka bercermin, kata Gong Qingyin. Baiklah. Kita sudah berjalan-jalan sebentar. Mari kita pergi ke kamar bunga cemerlang, kata Xiang Shaoyun, karena dia tidak ingin terus berjalan-jalan. Dia memutuskan untuk langsung menuju ke kamar bunga cemerlang. Namun sebelum mereka bisa melangkah jauh, Yuan Lingxiao melompat keluar dari sungai dan meraung, kau berani menyentuh tuan muda ini. Matilah. Lalu, ia membanting kipasnya ke belakang kepala Xiang Shaoyun, melepaskan kekuatan luar biasa saat ia bertujuan untuk menghancurkan kepala Xiang Shaoyun dengan satu gerakan. Tanpa menoleh sedikit pun, Xiang Shaoyun melepaskan auranya dan menghancurkan serangan Yuan Lingxiao hingga lenyap. Dengan ratapan, Yuan Lingxiao terlempar jauh. Jangan terlalu percaya diri dengan kemampuanmu, atau aku tidak akan keberatan membiarkanmu tetap di dasar sungai, kata Xiang Shaoyun dingin, tanpa melirik Yuan Lingxiao sekalipun. Kemudian ia pergi bersama kedua wanita itu. Ia tidak takut masalah, tetapi ia tidak ingin membuang waktunya untuk sesuatu yang tidak berarti ini. Tuo Bawaner pernah ke sini sebelumnya. Dengan dia yang memimpin jalan, mereka segera sampai di daerah dengan bangunan-bangunan megah. Di satu sisi terdapat gunung, dan di sisi lain terdapat sungai. Bangunan demi bangunan menghiasi lanskap, masing-masing dibangun dengan desain yang unik. Bangunan-bangunan tersebut menghadap sungai dengan pepohonan, bunga-bunga, pavilion, taman bebatuan, dan jembatan-jembatan kecil yang tersebar di mana-mana. Setiap langkah yang diambil akan membawa pemandangan baru yang mempesona. Saat hujan, seluruh tempat akan menjadi berkabut, semakin menambah keanggunan tempat tersebut. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk berkata, tempat yang indah sekali. Gong Qingyin juga menyukai tempat itu. Jika aku bisa berlatih di sini sebentar, ilmu kecapiku akan meningkat pesat. Jika kau suka tempat ini, silakan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku yakin Yanran tidak akan keberatan, kata Tuo Bawaner. Mari kita temui mereka dulu, kata Gong Qingyin. Ketika ketiganya tiba di gerbang depan, jalan mereka terhalang. Setelah Tuo Bawaner menjelaskan identitasnya, penjaga segera masuk untuk melaporkan kedatangan mereka. Tak lama kemudian, Liu Yanran keluar. Mengenakan pakaian hijau dan berjalan di sepanjang tangga batu, tubuhnya yang lincah dan mungil bagaikan pohon willow yang bergoyang, anggun dan elegan. Kecantikannya sebanding dengan Tuo Bawaner dan Gong Qingyin, sementara temperamennya yang unik memancarkan sensasi menyegarkan. Liu Yanran tidak menyadari kunjungan Xiang Shaoyun. Ketika melihatnya, ia berseru kaget, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Xiang akan berkunjung secara pribadi. Mohon maaf karena tidak menyambut kedatangan Anda secara pribadi. Anda terlalu sopan, Nona Liu. Saya di sini untuk meminta keuntungan, jadi tidak masalah jika Anda tidak menyambut saya secara pribadi, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum.
Ketika Liu Yanran mendengar kata-kata itu, senyumnya menjadi tidak wajar. Sungguh pria yang tidak romantis. Tuan Muda Xiang, Waner, silakan masuk. Kita bicarakan ini nanti, kata Liu Yanran. Xiang Shaoyun tidak berlama-lama dan mengikuti Liu Yanran masuk. Alih-alih membawa ketiganya ke gedung utama, Liu Yanran terlebih dahulu membawa mereka ke ruang VIP untuk beristirahat. Ini kunjungan pertama Anda, Tuan Muda Xiang. Silakan beristirahat sejenak di sini dan nikmati pemandangan indahnya. Dengan begitu, saya akan berkesempatan untuk menjadi tuan rumah Anda, kata Liu Yanran dengan sopan. Xiang Shaoyun berkata, Nona Liu, kami tidak sedang berlibur. Kapan Anda bisa membawa kami ke negeri bunga cemerlang? Liu Yanran berpura-pura tersenyum bahagia dan berkata, akan saya atur. Tidak perlu terburu-buru, Tuan Muda Xiang. Masih ada waktu cukup lama sebelum dibuka. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Liu Yanran bertingkah semaunya. Namun, dia tidak mengungkapkannya. Dia mengangguk dan berkata, Nona Liu, saya harap Anda tidak mengecewakan sekutu Anda. Liu Yanran buru-buru berkata, kami tidak akan melakukannya. Mohon jangan khawatir. Dan demikianlah, rombongan Xiang Shaoyun yang terdiri dari 3 orang menetap di kamar Bright Flower. Xiang Shaoyun mengira kamar itu akan mengadakan upacara penyambutan besar untuk mereka keesokan harinya, tetapi ternyata tidak demikian. Seolah-olah semua orang telah melupakan mereka begitu mereka menetap di penginapan VIP tersebut. Bahkan Liu Yanran berhenti mengunjungi mereka. Setelah 3 hari berlalu, bahkan Tuo Bawaner dan Gong Qinyin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya kamar Bright Flower tidak menyambut kita, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Aku akan bertanya pada Yanran tentang hal ini, kata Tuo Bawaner. Ayo kita pergi bersama. Aku sudah bosan tinggal di sini, kata Xiang Shaoyun. Dan demikianlah, ketiganya meninggalkan tempat tinggal VIP. Tidak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan Yuan Lingxiao dan beberapa orang lainnya. Kenapa kau di sini? Seru Yuan Lingxiao dengan terkejut. Yuan Lingxiao masih ingat dengan jelas penghinaan yang diterimanya beberapa hari yang lalu. Ia sangat ingin membalas dendam kepada Xiang Shaoyun. Ia telah mencari mereka tanpa hasil. Anehnya, mereka telah memasuki kamar bunga terang. Ini adalah contoh sempurna dari pepatah, bertemu musuh di jalan yang sempit, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi masalah terus datang. Dia tidak bisa menghindarinya meskipun dia menginginkannya. Hahaha, sepertinya kau benar-benar bersikeras mencari kematian. Karena kau sudah datang ke kamar bunga terang, bersiaplah untuk mati, kata Yuan Lingxiao sambil mencibir. Idiot, Tuo Bawaner kehilangan kesabarannya. Dasar perempuan bau, kau akan segera merasakan akibat dari menghina tuan muda ini, kata Yuan Lingxiao. Kemudian dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara, tangkap anak ini untukku. Dialah yang telah melukaiku beberapa hari yang lalu. Yuan Junior, silakan mundur. Aku bisa mengalahkannya sendiri, tawar Kaisar dalam kondisi prima. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengincar tenggorokan Xiang Shaoyun. Serangannya cukup lincah sehingga orang biasa tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Sayangnya, kecepatannya selambat siput di mata Xiang Shaoyun. Sebelum tangannya mencapai tenggorokan Xiang Shaoyun, pergelangan tangannya dicengkeram. Dia tidak mampu bergerak maju sedikit pun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kau begitu sombong dengan kekuatan sekecil ini. Aku benar-benar heran dari mana kepercayaan dirimu berasal, kata Xiang Shaoyun dengan nada meremehkan. Dengan putaran tangannya, terdengar suara retakan yang tajam. Bab 1327. Seluruh bulu kuduk Yuan Lingxiao berdiri ketika mendengar ratapan itu. Orang yang menyerang adalah yang terkuat di antara kelompok mereka, namun lengannya patah dengan begitu mudah. Jelas sekali lawan mereka telah mencapai alam fondasi jiwa. Setelah mematahkan lengan penyerang, Xiang Shaoyun menendangnya hingga terpental. Seperti anjing mati, orang itu terlempar jauh dan tergeletak di tanah. Semuanya sudah berakhir untukmu. Berani-beraninya kau melukai salah satu dari kami di wilayah kami. Kau akan mati dengan mengerikan, kata Yuan Lingxiao dengan suara gemetar. Dia mengeluarkan sebuah benda dan mengarahkannya ke langit. Kemudian, dia melepaskan tembakan, menyebabkan kembang api berhamburan di udara. Semua orang di ruang Bright Flower merasa khawatir. Tembakan itu adalah sinyal darurat ruang Bright Flower. Umumnya, sinyal itu hanya digunakan ketika terjadi krisis mendesak. Setiap anggota ruang Bright Flower akan bergegas secepat mungkin begitu melihat sinyal tersebut. Namun, sinyal ini biasanya hanya digunakan di luar ruangan. Karena sinyal itu digunakan di wilayah mereka sendiri, jelas bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Banyak orang mulai bergerak. Tak lama kemudian, beberapa ahli tiba di dekat Yuan Lingxiao.
Siapa yang mengirimkan sinyal darurat di dalam ruangan ini? Sebuah suara tua terdengar. Seorang lelaki tua muncul di hadapan kelompok Yuan Lingxiao. Dengan aura kuat yang dipancarkannya, jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Penegak hukum Lu, orang ini melukai kakak senior saya di dalam ruangan. Tolong tangkap dia, kata Yuan Lingxiao. Pria tua itu melirik Yuan Lingxiao sebelum menatap kelompok 3 orang Xiang Shaoyun. Ketika dia melihat bahwa ketiga orang itu bukan anggota Kamar Bunga Terang, dia berkata dengan kasar, kau berani melukai salah satu dari kami di wilayah kami. Siapapun kau, berlututlah dan tunggu hukumanmu. Xiang Shaoyun menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah Anda tidak akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Tidak masalah. Saat kau menyentuh orang kami, kaulah yang bersalah, kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Tetua Lu benar. Berlututlah, tuntut Yuan Lingxiao. Begitukah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku berlutut, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Bodoh, kata lelaki tua itu sambil aura kultivasi alam fondasi jiwa tingkat 6 meledak keluar darinya dan menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Dia bermaksud untuk menekan Xiang Shaoyun hanya dengan auranya saja. Sayangnya bagi dia, Xiang Shaoyun tetap diam, sama sekali tidak terpengaruh oleh auranya. Pria tua itu menyipitkan matanya dan meraung, berlututlah. Telapak tangannya kemudian perlahan menekan kepala Xiang Shaoyun. Ia tak akan berhenti sebelum membuat Xiang Shaoyun berlutut. Xiang Shaoyun sudah dalam suasana hati yang buruk. Ketika melihat betapa arogannya Kamar Bunga Terang itu, ia tak lagi menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Tanpa ragu, ia mengangkat kakinya dan menendang. Sebelum telapak tangan lelaki tua itu mencapai Xiang Shaoyun, sebuah tendangan mengenai perutnya. Puh! Pria tua itu tidak menyangka Xiang Shaoyun sekuat itu. Sebelum sempat bereaksi, ia terlempar dan memuntahkan darah. Yuan Lingxiao dan yang lainnya benar-benar terkejut. Tak seorang pun dari mereka menyangka Xiang Shaoyun akan menyerang bahkan pengawal mereka. Bukankah itu sedikit terlalu berani darinya? Pada saat ini, beberapa orang lain tiba bersamaan. Ketika mereka melihat Xiang Shaoyun menyerang orang-orang mereka sendiri, mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Kurang ajar. Menyerah, atau kalian semua akan mati, teriak salah satu dari mereka sambil menekan kedua telapak tangannya ke bawah, berusaha menahan Xiang Shaoyun dengan paksa. Orang lain melayangkan pukulan ke dada Xiang Shaoyun. Bukannya menekan Xiang Shaoyun, orang ini jelas bertujuan untuk melukai Xiang Shaoyun secara serius. Sementara itu, orang lain lagi mengunci auranya pada Tuo Bawaner dan Gong Qingyin. Begitu mereka bergerak, dia akan menyerang mereka. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, luar biasa. Biarkan saya merasakan sendiri bagaimana Kamar Bunga Terang memperlakukan tamunya. Dia melepaskan auranya, mengirimkan seekor naga dan seekor harimau melayang ke langit. Aura yang dahsyat meledak dan merobek ruang di atasnya sebelum menghancurkan serangan yang datang. Kemudian, Xiang Shaoyun mencakar dengan kedua tangannya, meninggalkan banyak luka berdarah pada lawan-lawannya. Tak satu pun dari mereka yang mampu melawannya. Para ahli dari Kamar Bunga Cemerlang bekerja sama untuk menekan Xiang Shaoyun. Mereka tidak boleh kalah di sini, karena itu akan sangat memalukan bagi Kamar Bunga Cemerlang. Para penyerang ini semuanya adalah kultivator alam fondasi jiwa. Ketika mereka semua bekerja sama, serangan mereka bukanlah hal yang main-main. Adapun orang-orang biasa seperti Yuan Lingxiao dan kawan-kawan, mereka buru-buru mundur jauh dari medan pertempuran. Orang itu harus mati. Ketika Yuan Lingxiao menyaksikan betapa kuatnya Xiang Shaoyun, rasa takut memenuhi hatinya. Dia berharap para tetua dapat membunuh Xiang Shaoyun. Sayangnya, kekuatan Xiang Shaoyun melampaui dugaan mereka. Dia seperti dewa yang turun dari langit. Dengan seekor naga dan seekor harimau berputar-putar di sekelilingnya, dia meninju dengan kedua tangannya, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Ia bagaikan naga yang paling buas dan harimau yang paling ganas. Dengan kekuatan yang mendominasi, ia menindas semua lawannya, menyebabkan fondasi jiwa mereka menjadi benar-benar tidak berguna. Aura ganasnya menyebabkan semua lawannya gemetar ketakutan. Setiap pukulannya sangat kuat, sepenuhnya mendominasi lawannya dengan kekuatan absolut. Dalam sekejap, lebih dari selusin kultivator alam fondasi jiwa terlempar kemana-mana. Semakin banyak anggota Kamar Bunga Terang tiba, dan semakin banyak ahli muncul. Di antara mereka ada 3 ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 4 namun begitu kuat, mereka sangat terkejut. Namun, mereka tidak boleh terlalu banyak berpikir dan harus fokus untuk mengalahkannya sebelum melakukan hal lain. Nak, berhenti atau jangan salahkan kami jika kami tidak menunjukkan belas kasihan, teriak seorang wanita parubaya. Ucapkan itu setelah kau mengalahkanku, kata Xiang Shaoyun sambil melayangkan pukulan ke arah wanita itu.
Pukulan penghancur langit yang tak tertandingi. Niat tinju yang tak terbatas bergemuruh keluar, membanjiri area tersebut dengan energi emas pekat yang dengan mudah dapat menyaingi para ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak. Dengan raungan, wanita itu mengulurkan telapak tangannya untuk menangkis tinju tersebut. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, dan telapak tangan itu hancur. Tinju Xiang Shaoyun membawa serta niat tinju yang tak terbatas dan menghantam bahu wanita itu, menyebabkan darahnya tumpah. Dua ahli alam fondasi jiwa puncak lainnya melepaskan fondasi jiwa 9 lapis mereka untuk menekan Xiang Shaoyun dan menyerang dengan dua senjata berbeda, bertujuan untuk membunuh Xiang Shaoyun di tempat dia berdiri. Bab 1328. Xiang Shaoyun menggunakan instingnya dan langsung memahami taktik kedua serangan tersebut. Ia pertama-tama mendekati penguasa di sebelah kiri, nyaris menghindari serangan penguasa tersebut. Kemudian ia mengalihkan serangan ke penguasa lainnya, memaksa serangan kedua penguasa tersebut bertabrakan. Kedua penguasa itu buru-buru mengurangi kekuatan serangan mereka karena panik. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk melayangkan beberapa tendangan, memberi mereka pukulan telak. Dengan kecepatan Xiang Shaoyun, yang bahkan para penguasa tingkat puncak pun tak dapat menandinginya, tak seorang pun dari mereka mampu menghindari serangannya. Ketiga penguasa tingkat puncak itu dikalahkan. Semua orang terdiam. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun, adakah seseorang di kamar bunga terang yang mampu menghentikannya? Aktifkan formasi dan bunuh dia, teriak Yuan Lingxiao. Kau benar-benar ingin aku memulai pembantaian di sini? Xiang Shaoyun meraung penuh amarah. Dia telah menahan diri dan belum membunuh siapapun. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk menggunakan formasi mereka, dia akan mulai membunuh. Aktifkan formasinya, teriak orang lain. Xiang Shaoyun bukanlah anggota kamar bunga terang. Dengan membuat masalah di sini, dia hanya menghina mereka. Mereka akan kehilangan semua gengsi mereka jika tidak membunuhnya. Berhenti. Suara Liu Yanran akhirnya terdengar. Liu Yanran bergegas bersama 17 saudarinya. Memimpin 18 wanita cantik itu adalah dua orang lainnya, satu pria dan satu wanita. Keduanya berada di luar alam fondasi jiwa. Keduanya tampak tidak muda. Yang satu adalah kultivator alam pertempuran surga tahap pertama, sementara yang lain adalah Sudo Sein tingkat puncak. Kedua orang ini adalah ahli terkuat di ruangan itu saat ini. Pria itu dikenal sebagai paman besar Yue, sedangkan wanita itu dikenal sebagai putri Zhuang. Secara kolektif, keduanya dikenal sebagai paman besar putri. Di masa muda mereka, mereka cukup terkenal. Tetapi karena mereka tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka untuk waktu yang sangat lama, mereka hanya bisa menyembunyikan diri dan menjadi penjaga kamar bunga terang. Melihat bagaimana semua tetua mereka telah dikalahkan, keduanya tidak punya pilihan selain mengambil alih secara pribadi. Sebagai murid langsung dari kepala kamar sebelumnya, Liu Yanran awalnya memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kepala kamar berikutnya. Namun, kedua penjaga itu membuatnya tidak mungkin mewarisi posisi tersebut. Dengan munculnya Liu Yanran, Xiang Shaoyun berhenti menyerang. Anggota kamar bunga terang juga berhenti. Tuan-tuan, Anda datang tepat pada waktunya. Anak itu melukai orang-orang kita. Dia pasti mata-mata dari organisasi lain. Kita harus menangkapnya, pinta seorang penguasa. Para tetua, tidak perlu terburu-buru. Dia adalah Xiang Shaoyun, pemimpin sekte muda dari sekutu kita, Sekte Ziling. Kedua wanita itu adalah istrinya. Mereka adalah tamu kehormatan kita. Pasti ada kesalahpahaman, jelas Liu Yanran sebelum kedua tetua itu sempat berkata apapun. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah pemimpin sekte muda dari sekutu baru mereka? Mereka tidak mengerti mengapa dia begitu kuat. Sebagai sekutu kami, Anda malah mencelakai rakyat kami. Ini tak bisa dimaafkan, kata Putri Zhuang. Benar. Sebagai sekutu, kita seharusnya hidup berdampingan secara damai. Karena pemimpin sekte muda ini bertingkah seolah-olah ini adalah rumahnya, maka aliansi ini perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, Sekte Ziling perlu memberikan kompensasi atas kerugian kita, kata paman besar Yue. Kata-kata mereka menggugah pikiran. Liu Yanran buru-buru berkata, Tuan-tuan, kita tidak bisa melakukan itu. Saya yakin Tuan Muda Xiang memiliki alasannya. Kita perlu memahami situasinya terlebih dahulu. Yanran, apakah kau berpihak pada orang luar? Tanya Putri Zhuang. Liu Yanran menjelaskan, tidak, mengapa saya harus berpihak pada orang luar? Namun, Paman Yue menyela sebelum dia selesai bicara, tidak perlu. Kita butuh ketua sekte muda ini untuk mengganti kerugian atas apa yang telah dia lakukan hari ini. Benar. Dia harus memberi kompensasi kepada kita. Jika tidak, lupakan saja niatnya untuk meninggalkan kamar bunga terang. Yuan Lingxiao memanfaatkan kesempatan itu untuk semakin memperkeruh keadaan.
Dengan dia sebagai pemimpin, semakin banyak orang berteriak, menuntut kompensasi. Mereka sudah keterlaluan, kata tua Bawaner dengan marah. Sepertinya kita telah memilih sekutu yang salah, kata Gong Qinyin dengan nada kecewa. Hahaha. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menghormati kamar bunga terang. Nak, apa yang kau tertawaan? Apa kau menantang maut? Tanya seseorang. Hari ini, aku sendiri telah merasakan keramahan kamar Bright Flower. Karena kau menginginkan kompensasi, aku akan memberimu sesuatu, geram Xiang Shaoyun sambil melepaskan auranya sepenuhnya. Dengan hentakan kakinya, sebuah kawah besar muncul di bawahnya disertai gemuruh keras, menyebabkan semua orang di sekitarnya melompat ketakutan. Hentakan kakinya seperti sebuah provokasi. Xiang Shaoyun sudah lelah mencoba berbicara dengan mereka. Nak, kau mencari kematian. Putri Zhuang tampaknya memiliki temperamen buruk. Ketika melihat tingkah laku Xiang Shaoyun, dia meraung marah dan mencoba menamparkan wajah Xiang Shaoyun. Tepat saat tamparan itu hendak mengenai sasaran, ruang angkasa melengkung. Sebuah pedang tiba-tiba muncul dan melesat seperti ular berbisa. Putri, hati-hati. Paman Yue merasakan krisis dan buru-buru berteriak panik. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk membantu. Lengan Putri Zhuang terputus, dan darahnya menyembur keluar seperti air mancur. Ratapannya membuat semua orang yang hadir terkejut. Bajingan! Paman besar Yue meraung dan melayangkan pukulan ke arah penyerang. Ketika seorang Sein murka, biasanya akan mengalir sungai darah. Sayangnya, Paman besar Yue hanyalah seorang Sein yang sudah melewati masa jayanya. Di hadapan Sein tingkat 3 seperti tikus tersembunyi, dia tidak berharga. Bergerak secepat angin, tikus tersembunyi menjauh sebelum mengayunkan pedangnya ke depan. Paman besar Yue hanya merasakan sakit yang tajam di lengannya sebelum lengannya terlepas dari tubuhnya. Setelah memotong kedua lengannya, tikus tersembunyi berhenti dan berdiri dengan hormat di samping Xiang Shaoyun. Bab 1329. Liu Yanran sendiri pun tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa gembira sekaligus khawatir. Ia senang karena Paman besar Yue dan Putri Zhuang bersikap arogan dan tidak menghormatinya saat mereka muncul. Namun, ia khawatir mereka telah menjadikan Sekte Ziling sebagai musuh, yang tentu saja tidak akan baik bagi kamar bunga terang. Aktifkan formasi dan habisi mereka, teriak seseorang. Bahkan para santo mereka pun telah dikalahkan. Selain formasi mereka, mereka tidak memiliki apapun untuk diandalkan. Silakan coba, tapi aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang akan mati jika melakukannya, kata Xiang Shaoyun dingin. Liu Yanran akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan berteriak, semuanya, jangan bergerak. Dengarkan aku. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum mati. Akhirnya, semua orang menutup mulut mereka dan menunggu perintah selanjutnya. Meskipun seorang Sein yang kuat telah muncul di samping Xiang Shaoyun, mereka memiliki jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun, ini menyangkut martabat kamar bunga terang. Mereka tentu saja tidak bisa menyerah meskipun harus mati. Liu Yanran, persekutuan dengan Sekte Ziling harus segera dibatalkan, kata Putri Zhuang sambil memegang lengannya yang terputus. Dia sudah tua. Dengan kehilangan satu lengan, kekuatan hidupnya semakin melemah. Dia sangat ingin membunuh Xiang Shaoyun, tetapi dia takut mereka malah akan membunuhnya. Paman besar Yue tetap diam, tetapi dia juga menatap Xiang Shaoyun dengan kebencian di matanya. Dia menggunakan air mata air tingkat suci di lautan kosmos astralnya untuk pulih dengan cepat. Dia bahkan mencoba menyambungkan kembali lengannya yang terputus. Sebagai kultivator alam pertempuran surga, dia bisa menyambungkan kembali lengan yang terputus, tetapi tentu saja, Putri Zhuang tidak bisa. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Ayo pergi. Dia benar-benar sangat kecewa dengan kamar Bright Flower. Bagaimanapun, Sekte Ziling telah mengerahkan segala upaya untuk membantu mereka. Tuan Muda Xiang, tidak perlu terburu-buru. Kita selalu bisa membicarakan ini. Saya yakin ada kesalahpahaman di suatu tempat, pinta Liu Yanran. Tuo Bawaner tak kuasa menahan diri lagi. Ia berkata, Yanran, aku menganggapmu seperti saudara perempuan, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamar bunga terangmu yang bersalah di sini. Saat kami berkunjung, seseorang dari kamar bunga terangmu menggoda kami. Menantu suci memberinya pelajaran. Saat itu, kami masih belum tahu bahwa dia adalah anggota kamar bunga terang. Sebelumnya, kami bertemu dengannya lagi. Dan kemudian, orang-orangmu mencoba menangkap kami. Menantu suci hanya membela diri. Orang itu adalah orang yang telah menggoda kami. Dia juga yang terus mengirim orang kepada kami. Kau bisa bertanya langsung padanya. Awalnya, seluruh tubuh Yuan Lingxiao lemas karena takut.
Ketika mendengar kata-kata tua Bawaner, dia langsung berdiri tegak dan berkata, "Tidak, itu tidak benar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bawa dia kemari," perintah Liu Yanran. Yuan Lingxiao ditangkap dan dibawa ke hadapan mereka. "Katakan yang sebenarnya. Apakah kau yang menyebabkan ini?" tanya Liu Yanran dengan tegas. "Saya mengakui kesalahan saya. Tuan muda, saya mohon maafkan saya." Yuan Lingxiao tidak berani berbohong dan segera memohon maaf. "Hehe, apa kau sadar mereka sekutu dan tamu kehormatan kita? Berani-beraninya kau menggoda mereka. Kenapa kau tidak kembali dan menggoda ibumu saja?" Liu Yanran memarahinya. Sebuah pedang hijau muncul di tangannya. Dengan satu ayunan pedang, kepala Yuan Lingxiao terpenggal. Semua anggota kamar bunga terang tercengang. Siapa yang menyangka Liu Yanran akan membunuh Yuan Lingxiao dengan begitu kejam? Baru kemudian mereka menyadari betapa tanpa ampunnya tuan muda mereka ketika sedang marah. Baik Paman Besar Yue maupun Putri Zuang memiliki emosi yang rumit. Mereka mendapati diri mereka memandang Liu Yanran dengan cara yang sama sekali baru. Liu Yanran berkata dengan lantang, "Tuan Muda Siang adalah pemimpin sekte muda sekte Ziling. Belum lama ini, kita bersekutu dengan mereka, dan mereka banyak membantu kita. Karena Yuan Lingxiao telah menyinggung sekutu kita dan menciptakan kesalahpahaman seperti ini, kematiannya pantas. Ini harus berakhir di sini. Berhentilah membuat masalah bagi Tuan Muda Siang. Sebagai tuan rumah, itu adalah kesalahan kita karena bersikap kasar kepada tamu kita. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan merusak aliansi kita, yang tidak dapat diterima. Apakah ada yang tidak setuju?" Liu Yanran menjelaskan semuanya dengan sangat gamblang. Dengan kematian Yuan Lingxiao, dia akan menghukum siapapun yang terus membuat masalah. Mereka yang terluka oleh Xiang Shaoyun merasa tidak senang, tetapi ketika mereka mengingat bahwa Yuan Lingxiao adalah penyebab luka-luka mereka, mereka mengalihkan kebencian mereka kepadanya. Namun, orang yang sudah mati tidak sebanding dengan waktu mereka, jadi mereka memutuskan untuk menelan amarah mereka saja. Dengan performa luar biasa Sekte Ziling, yang bahkan telah melukai para orang suci mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan? "Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Siang?" tanya Liu Yanran. Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh berkata, "Itu bukan urusan saya. Namun, saya sangat kecewa dengan cara Anda memperlakukan tamu. Saya menunggu selama 3 hari tanpa menerima kabar apapun dari Anda. Salah satu dari Anda bahkan keluar dan mengganggu para wanita saya. Kemudian, orang-orang Anda mulai menyerang kami tanpa bertanya apapun. Jika saya lebih lemah, saya pasti sudah menjadi mayat. Bahkan para wanita saya pun akan menjadi korban penghinaan. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan ini begitu saja?" Kata-katanya memberi sebagian dari mereka ilusi bahwa Xiang Shaoyun memang telah diperlakukan tidak adil. Dia benar. Jika dia lebih lemah lagi, dia pasti sudah mati sekarang. Xiang Shaoyun telah memilih kata-kata yang tepat sampai-sampai sebagian besar kemarahan mereka mereda. Liu Yanran mengerti bahwa Xiang Shaoyun hanya meminta kompensasi lebih. "Apa yang harus saya lakukan untuk meredakan kemarahan Anda, Tuan Muda Siang?" "Anda sudah melukai mereka semua," kata Liu Yanran. "Mereka sendiri yang meminta," kata Xiang Shaoyun. Paman Besar Yue dan Putri Zuang memasang ekspresi tidak senang saat mendengar itu. "Kami tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini," kata Putri Zuang dengan kesal sambil pergi bersama teman lamanya. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi bahan olok-olok. Saat ini, Liu Yanran sama sekali mengabaikan mereka. Liu Yanran tidak berusaha membuat mereka tetap tinggal. Ia menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Katakan saja. Apa yang kau butuhkan untuk meredakan amarahmu? Kita baru saja bersekutu. Tidak ada gunanya merusak persahabatan kita karena hal sepele seperti ini. Orang luar hanya akan mencemooh kita karena melakukan hal bodoh seperti ini. Tepati janjimu segera. Kita bisa membicarakan sisanya nanti," kata Xiang Shaoyun. Dia tidak mau bertele-tele. Bab 1330. Xiang Shaoyun datang bersama Tuo Bawaner dan Gong Qingyin hanya untuk ke negeri bunga terang. Dia ingin melihat apakah tempat itu benar-benar seajaib kedengarannya. Ketika Liu Yanran menghindarinya, dia tahu bahwa segalanya tidak akan berjalan mulus. Itulah mengapa Xiang Shaoyun memutuskan untuk membuat keributan besar, memaksa Liu Yanran untuk memberinya jawaban. Liu Yanran tidak ingin membicarakan masalah itu di depan umum. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Semuanya, kembalilah ke aktivitas kalian sebelumnya." Setelah semua orang pergi, Liu Yanran berkata kepada Xiang Shaoyun, "Tuan Muda Siang, silakan ikut saya ke kantor kami di ruang bunga terang. Mari kita bahas detailnya di sana." Bright Flower Chamber bukan hanya nama organisasi mereka, tetapi juga nama bangunan utama mereka. Xiang Shaoyun tidak menolak undangan tersebut.
Dia mengikuti Liu Yanran ke Bright Flower Chamber bersama dua rekannya dan si tikus tersembunyi. Di Bright Flower Chamber, lebih dari 10 kultivator alam fondasi jiwa sedang menunggu. Mereka semua adalah anggota inti Bright Flower Chamber. Liu Yanran berkata, "Para tetua, sebelum kita bersekutu dengan Sekte Ziling, saya telah meminta pendapat Anda sebelum menyetujui permintaan mereka. Sekarang, Tuan Muda Siang ada di sini. Adapun 3 kuota tanah bunga terang, apakah kita akan membagikannya atau tidak?" Mereka terdiam sejenak sebelum salah satu dari mereka memecah keheningan, "Karena kita sudah berjanji, kita tidak bisa mengingkari janji. Jika tidak, kamar Bright Flower kita akan menjadi bahan olok-olok." "Benar sekali. Aku tidak pernah setuju dengan saran kedua tetua alam suci itu bahwa kita hanya menyerahkan 1 kuota. Bagaimana mungkin kita mengingkari janji kita sendiri," kata orang lain. Tak lama kemudian, semakin banyak orang menjawab pertanyaan Liu Yanran. Mereka pada dasarnya sepakat untuk mematuhi perjanjian tersebut. Setelah mendengar kata-kata mereka, Xiang Shaoyun akhirnya mengerti mengapa mereka ditinggalkan sendirian selama 3 hari. Ternyata orang-orang ini tidak mau melepaskan 3 kuota tersebut. "Bagus sekali. Karena semua orang sudah setuju, saya akan membawa Tuan Muda Siang ke negeri bunga terang," kata Liu Yanran dengan puas. Dia meminjam kekuatan Xiang Shaoyun untuk menekan para tetua itu. Pada saat yang sama, dia membangun pengaruhnya sendiri. Jika tidak, dia tidak perlu membunuh Yuan Lingxiao. Jika dia tidak menunjukkan keberanian, dia mungkin akan kehilangan posisinya sebagai kepala pelayan muda. Setelah membubarkan semua orang, Liu Yanran berkata, "Tuan Muda Siang, Yanran meminta maaf karena telah menunda ini selama beberapa hari dan membiarkan masalah seperti ini terjadi." "Hehe, Nona Liu memang sangat perhatian," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum lebar. "Ayo pergi. Tunjukkan pada kami negeri bunga terang. Kita akan bicara lagi nanti." "Silakan ikut denganku," kata Liu Yanran. Ia bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun telah mengetahui niatnya. Ia merasa agak canggung, tetapi demi kekuasaan, sedikit rasa malu adalah sesuatu yang bisa ia tahan. Xiang Shaoyun, Tuo Bawaner, dan Gong Qingyin mengikuti Liu Yanran. Setelah melewati lorong yang tenang, melewati pavilion, dan menyeberangi jembatan, mereka tiba di hutan yang tenang dan elegan. Gelombang formasi yang kuat dapat dirasakan di sekitar hutan, dan banyak ahli berjaga-jaga. Di depan hutan terdapat prasasti bertuliskan, "Hutan terlarang." Ketika rombongan Liu Yanran dan Xiang Shaoyun tiba, sebuah suara tua terdengar, "Para pengunjung, harap berhenti. Tidak seorang pun diizinkan memasuki zona terlarang." "Tetua, semua tetua telah setuju untuk mengizinkan sekutu kita memasuki tanah bunga terang. Ini adalah token perintah saya. Mohon izinkan kami masuk," kata Liu Yanran. "Tidak ada orang luar yang pernah diizinkan memasuki zona terlarang. Sungguh disayangkan bahwa sekarang kita mengizinkan orang luar untuk masuk," kata tetua itu sambil menghela napas. "Baiklah, kalian boleh masuk." Liu Yanran membawa Xiang Shaoyun dan para pengikutnya ke dalam hutan. Setelah masuk, Liu Yanran berkata, "Ikuti aku dari dekat. Jangan sampai salah jalan, atau kau akan langsung memicu formasi pembunuh tingkat suci. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa jika itu terjadi." Xiang Shaoyun dan rombongannya menyadari hal itu. Mereka mengikuti Liu Yanran dari dekat. Selama perjalanan, Xiang Shaoyun tidak lupa mengamati dan mempelajari hutan. Ia menemukan bahwa setiap pohon ditempatkan menurut aturan tertentu, menyebabkan pohon-pohon tersebut menyatu dengan formasi, sepenuhnya mengisolasi hutan dari dunia luar. Karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyelidiki hutan secara efektif dari luar. Bahkan jiwa sucinya pun tidak terkecuali. Dia berpikir, sepertinya ruang bunga terang tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah mereka mengikuti Liu Yanran beberapa saat, ruang di hadapan mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah danau dengan air yang sangat jernih hingga dasarnya terlihat muncul di hadapan mereka. Di depan danau itu berdiri sebuah prasasti bertuliskan, "Tanah Bunga Cerah." Ini negeri bunga cemerlang. Xiang Shaoyun benar-benar bingung. Ya, ini adalah tanah bunga cemerlang. Disinilah juga pemandangan bunga cemerlang akan muncul, kata Liu Yanran sambil mengangguk. "Jadi, kita hanya akan menunggu di sini," tanya Tuo Bawaner. "Perhatikan saja kelima bunga di sana. Saat mekar, duduklah di antara bunga-bunga itu. Dengan begitu, kamu bisa melihat pemandangannya," kata Liu Yanran sambil menunjuk bunga raksasa di atas danau. Kelima bunga itu memancarkan cahaya terang. Pola-pola rumit menghiasi kelopaknya, memberikan kesan misterius pada bunga-bunga tersebut. Sekilas, orang akan tahu bahwa itu bukanlah bunga biasa. Bahkan Xiang Shaoyun, dengan pengalaman 2 kehidupannya dan banyak buku yang telah dibacanya, tidak dapat menentukan asal-usulnya. "Jadi, ini yang disebut bunga-bunga cerah?" tanya Xiang Shaoyun. "Benar sekali.
Ini adalah bunga-bunga cerah, dan danau ini dikenal sebagai danau pengamatan bintang. Kombinasi danau pengamatan bintang dan bunga-bunga cerah akan memungkinkan seseorang memasuki keadaan mendalam yang akan membantu meningkatkan kekuatan seseorang. Bunga-bunga cerah ini akan mekar sekali setiap 10 tahun. Waktu untuk mekarnya berikutnya akan segera tiba, jelas Liu Yanran. Tempat yang sangat bagus, kata Xiang Shaoyun. Ia dapat merasakan bahwa air di dalam danau itu berbeda dari air biasa dan energi spiritualnya terasa kental. Dari sekeliling danau, ia dapat melihat bahwa danau itu adalah tempat berkumpulnya energi spiritual. Tidak heran jika sesuatu yang ajaib seperti lanskap Bright Flower dapat terbentuk di sini. Saat bunga-bunga cerah itu mekar, setiap orang hanya bisa masuk sekali. Saat bunga-bunga cerah itu mekar lagi, orang yang sama tidak akan bisa masuk. Selain itu, ini tidak berlaku untuk para orang suci, kata Liu Yanran. Baiklah. Jadi, kita hanya perlu menunggu di sini untuk sementara, tanya Xiang Shaoyun. Ya, bunga-bunga itu akan mekar dalam waktu 1 bulan. Bunga-bunga itu akan bertahan selama setengah bulan sebelum layu. Pada saat itu, semua efeknya akan hilang, kata Liu Yanran. Hanya setengah bulan. Apa yang bisa kita dapatkan hanya dengan setengah bulan? Tuoba Waner merasa agak menyesal. Gong Qingyin berkata, ya, terlalu pendek. Aku penasaran bagaimana efeknya nanti. Jangan menetapkan persyaratan terlalu tinggi. Setengah bulan di atas bunga setara dengan 1 atau 2 tahun budidaya. Itu tergantung pada kemampuan pemahaman masing-masing, kata Liu Yanran. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.